Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya terkait dinamika bersekolah Diana. Kelompok kami dengan anggota Prisma Winda Anifanutki, Putri Yuwana Pratiwi, dan Risma Lorenza Vertiara. Di mana disajikan sebuah kasus, yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun yang bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang tentu saja membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya dengan baik. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada di sini terdapat 3 topik diskusi, yaitu topik yang pertama, kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Kemudian topik yang kedua yaitu jenis asesmen apa yang kira-kira dapat diberikan kepada Diana, kemudian jelaskan pertimbangannya. Sedangkan topik yang ketiga yaitu kesimpulan apa yang dapat ditarik dari asesmen yang diberikan atau yang didesain untuk keadaan Diana. Saya akan melanjutkan tentang hipotesis masalah. Berdasarkan studi kasus, kelompok kami memiliki 2 hipotesis masalah, yaitu 1. Diana belum lancar membaca, 2. Gaya belajar Diana adalah tipe auditori. Dan yang kedua adalah pembahasan topik 1. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Hal yang dapat dilakukan guru terhadap keadaan Diana adalah tahap 1. Melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang yang meliputi penilaian ranah afektif atau sikap, ranah kognitif atau pengetahuan, dan ranah psikomotorik atau keterampilan. Dan yang kedua adalah melaksanakan self-assessment, yaitu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Dan yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik formatif untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Adapun tahap 2 adalah dengan melihat kondisi Diana sebagai guru, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, diantaranya ada 2 tahap. Yang pertama adalah checking out dan yang kedua adalah finding out. Dimana checking out sendiri adalah tindakan mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua adalah finding out, di mana finding out yaitu tindakan mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan mudah dan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, kita berada di topik 2 mengenai jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik Diana. Menurut kelompok kami, jenis asesmen yang dapat diberikan kepada Diana ialah berupa performance assessment yang berupa hasil pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas Diana. Penilaian yang dilakukan dapat melalui unjuk kerja, tingkah laku, ataupun interaksi Diana. Selanjutnya, performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan, baik penugasan mandiri maupun kelompok, sehingga penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon dari Diana. Selanjutnya, terdapat strategi yang dapat dilakukan berdasarkan performance assessment, yaitu yang pertama, identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua,
Menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan yang akan diukur agar tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang keempat, mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Dan yang terakhir, bila menggunakan skala rentang, maka perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan. Selanjutnya, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik dari asesmen tersebut. Yang pertama, kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap individu itu berbeda, sehingga pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dan menerapkan asesmen yang efektif. Kemudian dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik kebutuhan belajar peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.